Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 001 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami berjudul penerapan Internet of Things pada aktivitas warehouse. Next. Kenalkan, kami dari FRI 001, ada Abduzi dan Hamami, Anissa Marliana, dan Muhammad Dafa Kiki. Next. Yang pertama ada proses bisnis existing aktivitas warehouse, di mana terbagi menjadi 4 peran. Yang pertama dari receiver, staff warehouse, warehouse admin, dan shipper. Dimulai melalui pemesanan penerimaan barang yang diterima oleh receiver, dan selanjutnya akan diproses melalui verifikasi barang dan penyimpanan barang yang dilakukan oleh staff warehouse. Setelah penyimpanan barang, lalu dilanjutkan pada warehouse admin, di mana untuk mengatur manajemen stok dan proses pemesanan. Dan selanjutnya akan dikembalikan pada staff warehouse untuk proses pengemasan barang atau packaging, di mana selanjutnya staff warehouse akan meneruskan barang tersebut pada shipper untuk melakukan pengiriman barang. Setelah barang untuk siap dikirimkan, akan dilakukan pemantauan dan pelaporan oleh warehouse admin. Next. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu penerimaan barang. Saat barang tiba di gudang, pertama yaitu melakukan penerimaan barang. Ini melibatkan verifikasi jumlah barang, kualitas, dan keadaan barang yang diterima. Mungkin diperlukan pencatatan data dan penginputan informasi ke dalam sistem inventaris. Yang kedua, penyimpanan barang. Setelah diterima, barang-barang harus ditempatkan di area penyimpanan yang sesuai di dalam gudang. Proses ini melibatkan penentuan lokasi penyimpanan yang tepat, penandaan atau pelabelan, serta pengaturan agar barang-barang dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga, manajemen stok. Untuk memastikan ketersediaan barang yang optimal, perlu dilakukan manajemen stok yang efisien. Ini melibatkan pemantauan dan pembaruan inventaris secara teratur, penentuan jumlah pesanan yang diperlukan, dan rencana pengisian ulang stok. Next. Yang keempat, pemrosesan pesanan. Ketika ada pesanan yang masuk, proses pesanan dimulai. Langkah ini melibatkan pengecekan ketersediaan stok, pengambilan barang dari lokasi penyimpanan, pengemasan, dan persiapan untuk pengiriman. Yang kelima, pengiriman barang. Setelah pesanan diproses, barang-barang yang harus dikirim ke pelanggan ini melewatkan persiapan dokumen pengiriman, pemilihan metode pengiriman yang sesuai, dan koordinasi dengan pihak logistik atau pengangkutan. Dan yang terakhir, pelaporan dan pemantauan. Selama semua proses tersebut sudah selesai, penting untuk melacak dan memantau kinerja warehouse secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pencatatan data, pelaporan inventaris, analisis kerja, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Next. Yang selanjutnya ada rancangan usulan penggunaan IoT pada warehousing. Nah, pada sektor logistik, IoT telah memberikan transformasi yang cukup besar. Salah satunya adalah pemanfaatan digital supply chain. IoT sebagai tren baru di industri logistik tentunya untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satunya pada aktivitas gudang atau warehouse. Rancangan usulan yang pertama adalah WMS berbasis IoT. WMS berbasis IoT ini memungkinkan memonitoring aktivitas warehouse secara real-time. Dengan penggunaan WMS ini sepenuhnya menggunakan teknologi RFID dan sensor yang digunakan untuk melacak keberadaan dan stok barang pada gudang. Yang kedua ada penggunaan RFID reader. IoT juga dapat diimplementasikan untuk pelacakan secara real-time. Penggunaan sensor dan teknologi seperti RFID atau Radio Frequency Identification, barcode, atau GPS. Penggunaan RFID ini dapat membantu dalam memantau lokasi barang serta meningkatkan akurasi inventaris. Rancangan usulan yang ketiga adalah keamanan berbasis IoT. IoT juga dapat digunakan dalam sistem keamanan di gudang seperti penggunaan CCTV yang dapat dikontrol jarak jauh menggunakan aplikasi. Lalu sistem keamanan pintu gudang yang hanya bisa diakses menggunakan sensor fingerprint atau kartu akses. Selain itu juga dapat mendeteksi sensor terhadap api, di mana jika terdeteksi ada api, maka sistem akan otomatis memberikan peringatan. Yang terakhir adalah sistem pengendali suhu dan kelembapan berbasis IoT.
Penggunaan IoT juga dapat diimplementasikan dalam mendeteksi suhu ruangan. Sistem akan menggunakan sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, lalu dengan otomatis akan memonitor suhu dan kelembapan pada ruangan di gudang. Hal ini akan membantu dalam penyimpanan barang yang harus disimpan dalam suhu tertentu. Oke, selanjutnya merupakan dampak penggunaan IoT terhadap ukuran kinerja. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada proses receiving. Dengan menggunakan warehouse management system berbasis IoT, dapat meminimalisir waktu receiving, di mana pencatatan manual digantikan dengan otomatik komputer yang secara langsung dapat diakses dengan menggunakan WMS. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja pemenuhan pemesanan. Dengan diterapkannya WMS berbasis IoT ini, memudahkan pekerja untuk mengetahui stok barang yang tersedia dan lokasi persediaan ditampilkan secara jelas di dalam sistem. Next. Oke, kemudian yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dengan menggunakan WMS berbasis IoT, dapat meminimalisir kesalahan input data barang yang masuk maupun keluar. Secara langsung, dapat mengidentifikasi barang apabila terjadi salah ambil barang. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan. Dengan diterapkannya WMS berbasis IoT ini, dapat meningkatkan sistem keamanan yang terdapat di dalam gudang. Karena sistem keamanan yang terintegrasi dengan sistem WMS dapat secara langsung mengetahui jika terjadi pencurian data maupun barang. Oke, kemudian yang kelima, terdapat mobilitas dan fleksibilitas. Dengan menggunakan WMS berbasis IoT ini, memudahkan pekerja untuk dapat mengakses WMS secara online di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keenam, merupakan meningkatkan customer engagement, di mana dengan diterapkannya WMS berbasis IoT ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatisasikan segala bentuk tindakan atau keputusan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.